Saat ini dunia tidak baik-baik saja. Di Nepal ada demonstrasi, penembakan. Kerusuhan di Indonesia itu berimpact pada kerusuhan yang ada di... Saya juga nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, nggak pakai pasta selama 18 tahun, nggak pakai alas kaki 13 tahun. Kadang saya di luar negeri gitu ada kemudian ketemu migran Indonesia gitu, dia ngomong bahasa Jawa, wong iku lho nggak gawe sepatu, bom meledak. Dan pada saat itu, kalau bom itu meledak beberapa menit setelahnya, saya adalah salah satu korbannya. Ada sekitar 202 jenazah dan 5.000 potongan tubuh. Communications itu menjadi salah satu faktor penting khususnya zaman sekarang karena banyak perpecahan terjadi karena salah berkomunikasi. Dan banyak juga orang berpikir bahwa komunikasi itu keluar. Cara yang terbaik untuk mengurangi berat badan, ada yang tahu? Ya nggak makan. Yang paling gampang ya, olah nafas. Olah nafas? Ya. Kamu selingkuh, aku merasa marah. Aku merasa sedih, aku merasa kecewa. Itu perasaan. Jadi aku merasa dikhianati. Nggak ada, nggak ada. Seneng banget hari ini bintang tamu saya, teman ngobrol saya adalah sosok yang sangat unik. For me, he's the man without any title because his wisdom is beyond any title. Gobind Vasdev. Thank you for having me. Hai. Gimana kabar? Baik, ya luar biasa ya. Harusnya saya nanya duluan ya. Gimana kabarnya? Bahagia. Bahagia. Ya, senang sekali. Selama ini tahu nama Mary Riana dan hari ini baru ketemu. Well, happy. Merasa terhormat bisa hadir di sini untuk berbagi. Thank you. You're so humble. Sebenarnya I'm the one who is looking forward. Saya yang udah dari tadi juga semangat dan udah nggak sabar pengen ketemu langsung dan pengen ngobrol. Because I think the world need wisdom right now. Jadi saat ini adalah saat dimana dunia itu benar-benar butuh yang namanya bijaksana untuk bisa memilih dan memilah bagaimana kita menjalani hidup. Betul sekali. Yang sesungguhnya. Betul sekali. Ya. Gitu. Dan hari ini tadi juga seneng banget ya. You reminded me karena tadi begitu datang langsung nunjukin bahwa ternyata pertemuan kita sudah dari beberapa tahun yang lalu. Betul, secara nggak langsung. Secara nggak langsung. Iya. Jadi di buku saya Happiness Inside, buku yang dicetak tahun 2010 itu Mary Riana pernah memberikan endorse di buku tersebut, tapi itu cukup lama dan penerbit lah yang mengkontak waktu itu ya. Pada saat itu. Jadi saya berpikir mungkin suatu hari pasti ketemu ini. Wow. Dan benar-benar hari ini ketemu, senang sekali. Dunia mempertemukan kita hari ini. Tidak ada yang kebetulan. Saya selalu percaya setiap pertemuan punya makna. Betul sekali. Termasuk juga pertemuan hari ini tepat di saat ini. Yes. Oke. So tadi saya bilang saat ini dunia tidak baik-baik saja. Kalau kita ngelihat yang ada di televisi, everywhere gitu. Bukan cuma di Indonesia, di Nepal, di Perancis, di US, ya kan. Either itu ada demonstrasi, either itu ada penembakan, either ada kemarahan. Dan ketika tadi saya bilang, the world need more wisdom. Banyak orang pintar, banyak orang cerdas, tapi mungkin tidak banyak orang yang bijaksana. So I want to know and hear your view. Bagaimana pandangan Pak Gobind tentang keadaan sekarang? Jadi begini, kalau kita mau melihat dalam sejarah, dalam data yang ada bahwa kita hidup di dunia yang paling beradab dan paling aman sepanjang sejarah kehidupan. Itu yang ada. Tapi kemudian kenapa kok kita merasa bahwa begitu banyak kekacauan di bumi ini? Karena apa yang masuk dalam diri kita itu nggak seimbang. Maksud saya begini, selama ratusan ribu tahun manusia itu hidup itu dalam vlog-vlog yang kecil-kecil gitu. Kalau dia di 100-150 orang di sebuah desa gitu, mereka udah ngumpul 150 orang, mereka berpisah gitu. Nah, terjadilah desa baru, tempat baru gitu ya. Nah, kalau ada pembunuhan di desa yang lain, maka di desa ini nggak akan tahu. Tapi hari ini kita hidup di 8 miliar orang lebih, yang dimana informasi itu terjadi luar biasa banyaknya. Sehingga apapun yang terjadi di Amerika, di Eropa, di manapun, itu terjadi dengan sangat, terjadi. Tapi kita mengetahuinya begitu. Nah, masalahnya adalah berita buruk selalu menyebar cepat sekali, sementara berita baik tidak. Kenapa kita berpikir bahwa dunia ini sekarang semakin tidak baik? Karena berita buruknya terlalu banyak, sementara berita baiknya enggak. Contoh, di atas kepala kita itu ada 1,4 juta pesawat terbang lalu lalang setiap tahun.
Nggak ada yang beritain. Tapi begitu Air India itu meledak satu, itu beritanya 3 bulan nonstop. Sehingga membuat orang ketakutan dalam naik pesawat. Padahal naik pesawat dengan menyeberang jalan itu jauh lebih aman naik pesawat. Itu datanya seperti itu. Nah, memang ada perang di sana sini, memang ada kekacauan. Tapi kalau dilihat dari 8 miliar orang yang ada, kita hidup sebenarnya sangat-sangat teratur dan beradab sepanjang sejarah kehidupan. Nah, itu yang menarik. Nah, yang menarik lagi adalah sebenarnya bahwa ada fenomena penularan. Sebenarnya saya menulis ini di buku Happiness Inside. Itu tentang bunuh diri menular. 2010 itu saya udah menulis hal tersebut. Dan banyak orang nggak percaya hal tersebut. Maksud saya begini, bahwa ketika Marilyn Monroe itu meninggal, angka bunuh diri di Amerika itu naik 12% dalam bulan itu saja. Nah, apa yang terjadi? Kenapa kok tiba-tiba begitu banyak orang bunuh diri? Sama persis seperti sekarang, kerusuhan di Indonesia itu juga akan berimpact pada kerusuhan yang ada di luar negeri, contohnya Nepal dan sebagainya, menginspirasi. Jadi hati-hati, saya selalu mengatakan we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Dan apa yang kita makan itu bukan hanya lewat mulut, karena mulut cuma 3 kali sehari. Tapi yang jauh lebih banyak adalah lewat mata dan telinga. Sehingga ketika kita membaca berita dan sebagainya, itu mau nggak mau itu masuk ke dalam diri kita dan menginspirasi kita untuk melakukan hal yang sama. Mary, kalau kita makan ya, makanan itu kalau belum masuk mulut, itu belum jadi kalori. Ya, memang ada sih orang ngelihat menu jadi lemak itu ada, emang ada. Tapi ya, ada kan yang begitu. Tapi ketika berita kita baca itu masuk ke dalam diri kita. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar. Kalau kita makan makanan yang nggak bagus, maka tubuh kita akan juga nggak baik kan dalam kesehatan kita. Sama, kalau kita konsumsi berita-berita tersebut, maka itu akan juga berpengaruh pada kesehatan fisik maupun mental kita. Maka penting banget untuk kita memfilter hal tersebut. Kalau belum siap, kalau belum aware, kalau bisa sih kurangin dulu, mantapkan jiwa Anda dulu, baru kemudian melakukan sesuatu. Menurut saya sih seperti itu sih. Jadi kalau dibilang dunia nggak baik-baik aja, benar bahwa ada kerusuhan sana-sana. Tapi kalau kita mau melihat secara keseluruhan 8,5 miliar orang mungkin yang ada sekarang, sebenarnya sebagian besar dalam kondisi yang lebih baik sih. Iya, itu sangat setuju sih. Sesungguhnya kayak tadi Pak Gobin memberikan contoh bahwa bunuh diri itu menular. Ketakutan itu menular. Tapi at the same time kebaikan atau hal positif juga menular. Karena exactly poin yang sama. Kayak tadi ketika Marilyn Monroe bunuh diri, akhirnya di tahun itu makin lebih banyak lagi yang bunuh diri. Exactly the same pattern juga terjadi ketika seseorang berhasil membreak rekor lari kurang dari 4 menit. Ternyata setelah itu semuanya pun, hampir banyak orang pun akhirnya bisa. Padahal teknologinya tidak berubah, peralatannya tidak berubah, it's all just about mindset. Betul sekali. Jadi begitu ada kebaikan di satu tempat dan kemudian diviralkan, itu akan menginspirasi juga orang melakukan hal-hal yang baik juga. So part kita, sekarang kita ditanya oleh dunia, Anda mau masuk ke wilayah yang mana? Mau masuk ke wilayah yang membuat dunia ini menjadi buruk, atau kita melakukan sesuatu hal-hal kecil tapi dengan konsistensi yang baik sehingga kehidupan ini menjadi lebih baik. Pilihannya ada di kita. Menurut saya, dan Mary Riana dengan edukasinya, melakukan edukasi selama ini, memotivasi orang dan sebagainya, ini adalah part-part yang membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Begitu. And that's why you're here today. Karena saya juga ingin belajar, dan hari ini kita pengen berbicara lebih banyak tentang, bukan hanya tentang kebaikan, tapi bagaimana kita bisa mengelola. Karena baik dan buruk itu bagian dari dunia. Bukan berarti kita juga mengignore, kita menutup mata dan tidak mengidentify atau mendeny bahwa keburukan itu ada, atau mungkin ruang for improvement itu ada ya, tapi bagaimana membalance antara keduanya ya. Benar, kayak tadi Pak Gobin bilang, kalau kita belum siap ya mungkin kita harus membatasi dulu apa yang kita cerna, karena kalau enggak, bukannya maksudnya untuk memperbaiki, tapi kalau kita tidak tahan justru itu yang malah membuat kekacauan di dalam diri kita. Betul. Oke. Tapi kita mau lihat dulu nih, karena kan backgroundnya Pak Gobin, you are very grounded. Aku masih lagi berproses antara memanggil nama Gobin atau dengan istilah Pak. Karena ini tapi manusia memang seperti itu ya, karena kan you are more comfortable disebut dengan nama aja. Ya kan, tapi sebagai tata krama
ya kan kayaknya agak sungkan gitu untuk memanggil nama gitu. Okay. Tapi kan ini sebenarnya sebuah dilema di dalam kehidupan setiap manusia. Bagaimana kita mau sesuai dengan yang di masyarakat atau yang memang nyaman. Betul benar sekali. Pada dasarnya kenapa kita melakukan itu karena kita butuh penerimaan, pengakuan dan yang lainnya. Kenapa kita pergi ke kawinan gitu atau kondangan pakai batik, pakai kebaya karena kita butuh penerimaan sosial dan sebagainya. Tapi kan pada saat ini menurut saya sih kita sedang berdua saja dan mana yang paling nyaman untuk orang tersebut itu yang menurut saya lebih baik. Tapi ya karena kebiasaan ya mungkin. Benar karena kebiasaan. Okay. Mana aja yang nyaman. Kalaupun ganti antara Gobin dan Pak juga nggak ada masalah kok. Oke. Jangan terjebak dengan title dan sapaan, setuju. Dan itu insight dari hidup juga ya. Sometimes kadang-kadang kita terlalu banyak mikir, padahal sesungguhnya don't sweat over the small stuff. Yes, Orang Jawa bilang kafir kita ini, kakian pikiran, kebanyakan pikiran. Semua dipikirin aja gitu. Nggak action tapi semua dipikirin ya. Okay. Tapi menarik dari kehidupan Pak Gobin kan. Pak Gobin terkenal sebagai seseorang yang hidup tanpa alas kaki selama 13 tahun. Bahkan kesini pun tadi juga tanpa alas kaki. Saya juga nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, nggak pakai pasta selama 18 tahun. Lebih lama daripada hal tersebut. Kemudian nggak pakai alas kaki 13 tahun. Awalnya sebenarnya karena ingin membantu atau mensupport suatu gerakan orang-orang asing di Bali. Mereka itu berkeliling tanpa alas kaki untuk mengumpulkan dana untuk anak-anak terlantar. Jadi sebagai solidaritasnya anak-anak terlantar, mereka melepaskan sandal dan sepatu dan kemudian berkeliling. Nama kelompok itu namanya Soul Man. So saya tidak berada di kelompok tersebut, tapi saya terinspirasi ingin mendukung kelompok tersebut gitu, sehingga saya perlu 1 tahun untuk berpikir dan akhirnya saya melepaskan sandal dan sepatu untuk mendorong. Jadi setiap kali podcast, setiap kali di acara-acara saya, seminar, workshop itu saya selalu bawa slide tersebut untuk menginspirasi bahwa seseorang atau siapapun lakukan sesuatu. Nggak harus nyeker seperti saya, tapi lakukan sesuatu. Karena menurut saya begitu banyak orang yang beruntung tapi kemudian tidak melakukan sesuatu. Saya ingin menginspirasi bahwa kita harus merasa beruntung dan kemudian melakukan sesuatu pada mereka-mereka yang mungkin memerlukan saat ini begitu. So itu awal alasan pertama kenapa saya tidak mengalas kaki. Tapi yang kedua adalah ada penelitian bahwa dikatakan hari ini kita punya masalah kesehatan fisik maupun mental karena kita tidak terhubung dengan ibu kita, ibu bumi. Kita mendapatkan ion positif dari matahari banyak banget, tapi kita nggak dapatkan elektron negatif dari bumi. Ketidakseimbangan magnetik di dalam tubuh kita menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Ada yang mengatakan bahwa stroke itu terjadi di lantai 2 lebih banyak daripada lantai 1. Apalagi lantai 42 seperti ini. Wah, karena makin jauh dari bumi gitu ya. Tapi bukan berarti kalau kita hidup di lantai 42 dan kemudian kita harus nyeker seperti saya. Basically ubin dan karpet itu tidak mengeluarkan elektronegatif. Yang perlu kita lakukan adalah paling tidak dalam 1 hari 30 menit saja terhubung dengan batu, pasir, tanah, rumput. Keempat media ini mengeluarkan elektronegatif. Jadi pagi hari atau siang atau kapanpun lah keluar dan letakkan kaki kita atau satu bagian tubuh kita ke batu, pasir, tanah, rumput untuk mendapatkan elektronegatif. Apalagi hari ini Mary, bahwa wifi di mana-mana, handphone nggak pernah lepas dari tubuh kita. Kita kan mendapatkan radiasi itu semua. So kita perlu grounding. Ada sekitar 20 jurnal yang mendukung penelitian hal ini bahwa grounding ini bisa membuat mood kita menjadi lebih baik, inflamasi kita berkurang, kemudian tidur kita menjadi lebih nyenyak, dan heart rate kita menjadi stabil, tekanan darah, bahkan gula darah kita menjadi lebih stabil kalau kita berjalan tanpa alas kaki setelah makan contohnya. So hal-hal kecil sebenarnya tapi bisa membuat perubahan dalam hidup kita di mana keadaan hidup kita yang penuh dengan stres seperti hidup di Jakarta ini. Menurut saya sih itu. Dan 30 menit setiap hari aja itu sudah cukup ya? Cukup.
Tapi batu itu benar-benar harus batu yang ada di tanah atau sesungguhnya kayak batu pualam yang udah jadi marmer yang sekarang ada di rumah-rumah itu termasuk? Batu yang kalau bisa sih batu yang di bawah gitu, kolam renang atau di mana seperti itu alasan kedua kenapa saya tidak mau alas kaki. Alasan ketiga ya kita sudah tahu lah, kalau 18 tahun nggak beli sabun sampung, 13 tahun nggak beli sepatu, sebenarnya duitnya lumayan juga dikumpul. Tapi saya setiap tahun itu menghitung uang tersebut, dan uang tersebut saya kumpulkan dan saya bagikan untuk mereka-mereka yang lebih membutuhkan. Tapi Desember lalu saya membeli sepatu. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menghancurkan ego saya, branding saya yang saya buat. Sebenarnya bukan branding, nggak kepikiran branding pada saat itu. Saya melakukan ini emang untuk gerakan itu, tapi setelah 12,5 tahun saya terikat dengan identitas itu, dan saya ingin menghancurkan identitas itu. Dulu rambut saya gondrong, saya hancurkan. Semua baju saya putih, saya hancurkan. Jadi emang secara berkala saya ketika saya melekat pada satu identitas, saya kepingin menghancurkan identitas itu. Iya. Kenapa seseorang tidak boleh melekat kepada suatu identitas? Bukankah identitas itu menjadi bagian dari kehidupan seseorang, our value, our identity? Iya. Betul sekali. Kalau kita ngomongin soal marketing, kalau kita ngomong soal branding dan sebagainya, itu akan sangat-sangat top of mind kan, begitu. Motivasi wanita siapa, nggak ada lain, Mary Riana. Itu nomor satu, top of mind gitu ya. Nah, tapi saya tahu bahwa kita ngomong bagian lainnya, bahwa identitas yang kita melekat, apapun yang kita melekat, itu akan membawa duka, membawa kesengsaraan bila itu tidak bersama kita. Karena kita tahu bahwa di dunia ini kan nggak ada yang abadi. Suatu hari kita akan lepas semua itu semua gitu. Jadi saya berpikir bahwa kita perlu untuk belajar untuk melepas dalam kehidupan ini agar supaya tidak sakit nantinya. Nah, itu hal-hal tersebut yang saya pelajarin di meditasi atau di pelajaran-pelajaran yang lainnya. Jadi kalau kita melekat pada identitas tersebut, ya kita suatu hari akan meninggalkan itu dan kita sakit hal itu. So kita mulai menyadarin bahwa itu semua adalah ego-ego yang ada di dalam diri saya gitu. Contoh bahwa kita melekat pada tubuh ini, yang tubuh yang bagus, suatu hari pasti akan tua dan membungkuk gitu. Kemudian kita melekat pada profesi kita yang suatu hari ya nggak akan ada gitu. Dan hal-hal yang lain, bahkan identitas-identitas yang selama ini kita anggap suatu hal yang benar, pada dasarnya suatu hari kita akan melepaskan. So belajar melepas menurut saya adalah sesuatu menurut saya gini, di hidup kita, kita kan diajarin bagaimana mencapai, menggapai, meraih apa yang kita inginkan. Nggak salah. Dan kita menurut saya semua kita ini udah S3 dalam ilmu ini. Sudah S3 lah. Gimana caranya mengumpulkan, mencapai, menggapai. Dan kita tahu bagaimana itu. Nah, kemudian tapi kita tahu bahwa hidup ini bukan hanya sukses aja, kita pingin bahagia. Dan bahagia itu kan melepas, ikhlas, pasrah, berserah. Tapi setiap kali saya bercerita tentang pasrah, berserah, semua orang bilang, itu Pak yang susah. Itu Pak, melepas itu bagaimana Pak? Nah, saya mau tanya, ini contoh saya ambil tisu, jangan ambil tisu deh. Boleh. Inilah benda. Oke, saya mau tanya, ini benda ya? Iya. Kemudian saya ambil, saya lepas. Oke, coba dilihat mana yang lebih gampang, ngambil atau melepas? Melepas lebih gampang. Tapi kenapa kok melepas itu susah, berserah itu susah, ikhlas itu susah? Ya karena kita nggak pernah belajar. Dari kecil kita diajarin bagaimana mencapai, menggapai, meraih. Nak, kamu harus juara 1. Nak, kamu harus ranking. Nak, kamu harus masuk 10 besar. Kita tahu cara-caranya. Kalau seandainya Miss Mary bicara sama tim, tahun depan omset harus naik 10%. Mereka tahu caranya. Oke, kita pakai endorse, pakai ini, ada tahu step-stepnya. Tapi ketika Bitcoin kita turun, ketika duit kita hilang, ketika uang kita dimakan teman, kita curhat dan teman kita bilang apa? Ya sudah, ikhlasin aja. Namanya rezeki mah nggak kemana, ya kan? Selalu seperti itu kan, bahwa oke, saya tahu kita harus melepas, kita harus berserah. Emang keadaan seperti ini, saham turun dan sebagainya seperti itu. Tapi pertanyaannya, perasaan yang kacau ini diapain? Ya kan? Kita pulang sekolah nih, Mak, nilaiku 4, aku udah belajar mati-matian, tapi nilaiku 4, gimana ini? Ya orang tua kita bilang, ya udah lain kali belajar lagi. Ya sudah,
kita tahu lah belajar lagi itu nanti. Yeah. Tapi perasaan yang kacau ini kita perlu melepas, ikhlasin aja. Itu bagaimana caranya? Bertahun-tahun saya bertanya bagaimana caranya ikhlas, berserah. Setiap pejabat, orang tua, guru, pendeta selalu berbicara soal ikhlas, berserah dan sebagainya. Saya tahu itu kata-kata indah spiritual yang luar biasa. Tapi pertanyaannya bagaimana stepnya ikhlas itu bagaimana? Nah disitulah kemudian saya bertanya, harusnya ada dong. Kita nggak bisa sabar dengan hanya baca kitab suci kemudian jadi sabar, nggak bisa. Dengar ceramah motivasi kemudian jadi ikhlas, nggak bisa. So harus ada step-stepnya. Kita harus berpraktek keikhlasan baru bisa ikhlas. Nah disitulah kemudian saya berpikir harusnya menciptakan sesuatu yang secara real yang kita perlu lakukan untuk menjadi ikhlas. Oke. Nah, jadi gimana kalau ngomongin nih secara scientific, berarti kan step by stepnya. Yeah. Apakah sebenarnya ikhlas itu bisa ada step by stepnya menjadi sebuah proses mechanical? yes, betul. Gimana caranya? Bisa banget, bisa banget. Jadi contoh apa yang saya lakukan adalah yang pertama adalah ketika saya buat buku, saya bilang saya sama penerbit bahwa buku ini boleh cetak, kamu boleh mencetak, tapi harus copy left. Copy left, Ya, bukan copyright, copy left. Copy left. Bedanya apa copyright sama copy Jadi left? kebalikannya, kalau copyright itu nggak boleh orang ngopi, kalau ini boleh ngopi. Jadi orang itu boleh ngopi, boleh apa itu namanya menggandakan, mengambil sebagian, seluruhnya diganti nama saya dengan nama orang lain, diedarkan lagi. Saya akan mendukung orang tersebut untuk menggandakan lagi. Boleh? Boleh. Oke. Itu namanya copy left. Oke. Dan penerbit oke? Boleh. Oke. Nah, tapi kadang-kadang kan kitanya oke, tapi penerbit atau orang-orang mungkin wah ini doesn't make business sense. Doesn't make sense. Tapi coba perhatikan, masuk akal nggak sih? Masuk akal, kongruen nggak? Contoh gini, happiness inside, membuat Anda bahagia, ikhlas dan sebagainya. Kemudian Anda buka lah halaman pertama, dilarang keras mengcopy, bla bla, barang mengcopy akan mendapatkan hukuman. Ini nggak masuk akal. Di satu sisi buku itu mengajarkan ikhlas, berserah. Di sisi lain, kalau kamu copy, kamu akan dapatkan hukuman. Masuk akal nggak sih? Oke. Nggak masuk akal menurut saya, ya kan? Iya. Nah disitulah kemudian saya bilang, boleh nggak? Oke, copy left. Kemudian yang kedua saya punya Wisdom Shop. So Wisdom Shop adalah sebuah toko online yang dimana sebenarnya saya buat gara-gara orang itu bertanya, Gobin, kamu itu sabun gantinya apa? Air. Sampo apa? Air. Saya kepingin ikut dong, saya kepingin belajar dong. Emang ujuk-ujuk begitu? Enggak. Dulu saya pakai produk ini, kemudian sekarang pakai air. Oke, saya mau beli produk itu. Mau pelan-pelan lah ngikutin kamu gitu. Di mana? Di Ubud. Kalau ini di Ubud. Nah dulu kan gak ada marketplace, ya kan? Berapa belas tahun lalu. Mereka mulai pesen. Nah saya pikir kalau jualan ya oke lah dapat untung 20-30%, not bad. Tapi bukan itu fokus saya. Nah disitulah kemudian saya berpikir, apa yang saya bisa lakukan untuk mengolah si toko online ini menjadi sesuatu yang membuat saya ikhlas. Disitulah saya buat Wisdom Shop. So fokusnya pada wisdom. Jadi gimana caranya? Begini. Jadi kalau Mary juga boleh ngecek sekarang WhatsApp gitu, dan kemudian setelah pesan barang itu, barang dikirim dulu. Baru kemudian dikasih nomor SIM, baru dikasih nomor rekening. Jadi sebenarnya orang bayar atau enggak kita juga nggak pernah tahu. Jadi barangnya dikirim dulu? Yes. Terus mau bayar kami atau enggak percaya, nanti wisdom aja. kami adalah setiap orang pada dasarnya baik. Kalau orang itu nggak baik, kami nggak melabelin nggak baik. Kebaikannya sedang terhalang, mungkin lagi kepepet, mungkin lagi ada keperluan sesuatu dan sebagainya. Kami juga menggaransi 100% money back guarantee. Jadi contoh orang beli nih ya buku saya, kemudian dibaca, alah, klaim aja, ada tulisannya kok, boleh klaim dan uang dikembalikan 100%, buku nggak usah dikembalikan, boleh dikasih ke orang lain. Semua barangnya seperti itu. Kami juga membungkus dengan kertas-kertas yang daur ulang dan sebagainya seperti itu. So wisdomnya ditambahkan di sana. So ini adalah cara untuk bagaimana kita ikhlas. Inilah step-step kita lakukan sesuatu tindakan untuk bagaimana kita melebarkan hati kita. Bukan cuma ya dengerin ceramah, dengerin motivasi dan sebagainya, baca kitab suci, rasa-rasanya nggak bisa. Indonesia itu seringkali baca jangan buang sampah sembarangan jutaan kali. Tapi kenapa kok begitu banyak orang buang sampah? Coba lihat di Jepang. Itu bagaimana nggak ada tulisan tong sampah juga jarang di sana. Tapi kenapa bersih? Karena dari kecil dipraktekkan untuk seperti itu. Menurut saya kita perlu untuk mengubah Indonesia ini bukan dari kata-kata yang indah, spiritual, ceramah-ceramah itu, tapi sesuatu tindakan yang real, yang nyata yang kita bisa lakukan dalam setiap harinya. Menurut saya itulah caranya. Kita adalah apa yang kita lakukan setiap hari, Yes. dan latihan untuk mengolah tadi. Kalau misalnya ternyata ada yang nggak bayar, ya
nggak boleh kecewa. Ya itu bagian dari proses. Ya, itu bagaimana aja. saya berharap, saya berhadapan dengan perasaan tersebut. Ketika saya baca di marketplace, buku saya itu dijual soft copy-nya Rp1.000. Lah, bagaimana saya harus berhadapan dengan hal tersebut? Saya tuh pingin DM mereka, keselnya bukan karena dijual 1.000, karena itu copyleft. Tapi kenapa lu jual 1.000? Kalau kamu jual 10.000, kan dia lebih kaya 10 kali lipat daripada itu. Dan lagian kalau orang beli buku Rp1.000, mana mau dibaca? Nggak dibaca, nggak dihargain kan. Jadi saya tuh mendorong orang untuk melakukan sesuatu, ya ayo lakukan sesuatu. Tapi kamu juga harus belajar, bukan hanya menggapai meraih, nggak ada salahnya untuk sukses dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu untuk sisi lainnya, untuk bahagia. Dan bahagia ini perlu keseimbangan. Dan kita tahu bahwa yin dan yang itu bukan dipotong garis lurus. Di situ mereka saling berpelukan. Di dalam hitam ada putih, dalam putih ada hitam. Jadi kita perlu untuk keseimbangan keduanya tersebut, antara sukses dan bahagia tersebut. Dan saya menotis salah satu cara untuk bisa ikhlas adalah dengan memperbaiki narasi kita terhadap apa yang terjadi. Betul Karena sekali. Kayak tadi Pak Gobin bilang, oh bukan berarti mereka nggak tahu terima kasih atau nggak bisa bayar atau mungkin bukan orang baik, tapi mungkin kebaikannya sedang terhalang. Betul sekali. Jadi cara kita menarasikan setiap momen, setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ya narasi itu yang akan menentukan kita bahagia atau kita menderita. Yes, betul sekali. Dari narasi tersebut muncullah emosi. Dari emosi tersebutlah kemudian kita bahagia atau tidak dari situ. Jadi sebelum emosi itu muncul, ada narasi di dalam kepala kita. Dan sebelum di narasi ini ada program. Nah, program inilah yang sebenarnya kita perlu ganti untuk narasinya juga berubah. Dalam hidup ini kan semuanya netral, nggak ada baik, nggak ada buruk. Maksud saya ya tergantung kita find meaning atau meletakkan makna tersebut. Jadi setiap kali ada peristiwa, saya tuh ditanya oleh dunia, Gobin, kamu mau kasih peristiwa ini narasinya apa? Atau kasih makna apa pada kejadian tersebut? Dari proses tersebut muncullah emosi tersebut, ya kan? So bagi saya itulah yang membuat kita jadi sakit hati atau tidak. Jadi kita itu sebenarnya seperti saya selalu bilang bahwa sakit hati itu hoax terbesar sepanjang sejarah. Mana ada orang bisa sakit hati, itu impossible gitu. Tapi kan karena kita mendapatkan data dari dari lagu, drakor, Hollywood, Bollywood itu begitu banyak sehingga ketika ada seseorang yang mengatakan saya anjing, kemudian saya sakit hati. Itu menurut saya nggak masuk akal sih, gitu. Jadi kalau saya berapa kali mendapatkan hal tersebut ketika saya jalan dibilang homeless lah, dibilang apa, dirasa kok nggak pakai sepatu sih gitu dan seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, itu kan keadaan kan netral. Nah, kita sendiri ditanyain, Gobin, ini ada peristiwa seperti ini. Kamu mau kasih tahu, mau kasih makna apa? Sebenarnya kita lah yang ditanya oleh dunia. Gobin, kamu mau kasih makna apa kejadian ini? Dan kita punya kuasa untuk memberikan makna tersebut. Tapi biasanya kita terkondisi oleh film-film, lagu dan sebagainya. Ingat, we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Jadi apa yang kita makan lewat lagu, berita dan sebagainya itu menjadikan sebuah narasi di dalam kepala kita. Dan kemudian kita membenci kelompok tertentu, agama tertentu dan sebagainya. Walaupun kita nggak kenal orang tersebut, tapi kebencian itu sudah ada dalam diri kita. Bahkan turun-menurun tanpa kita sadari. Dan itu akan menggerogotin diri kita. So menurut saya kita perlu untuk mengubah program-program tersebut menjadi sesuatu yang lebih baik sehingga kita menjadi lebih bahagia. Jadi kalau nggak peduli orang ngomongin apa, melabel kita seperti apa, asalkan kita tidak menerima itu, ya itu tidak akan menjadi bagian dari kita. Hati-hati. Kata-kata ini kelihatannya bagus tapi hati-hati. Kata-kata tidak peduli. Ini adalah kesadaran paling rendah. Jadi begini, ada tiga step menurut saya. Mungkin masih banyak, tapi saya menjelaskan dengan 3 step. Yang pertama yang paling rendah adalah ignorance atau tidak peduli. Jadi ketika saya jalan kaki dan kemudian ada orang melihat terus kemudian dia ngomong, itu orang nggak pakai sandal, jorok banget apa sih? Nah, terkadang saya di luar negeri gitu ada kemudian ketemu migran Indonesia gitu, dia ngomong bahasa Jawa, wong iku lho nggak sepatu ini. Nah, saya bisa bahasa Jawa, saya kemudian saya kan dengar, saya tahu apa yang dikatakan gitu. Dan apa yang terjadi? Nah, kebanyakan orang akan melakukan 2 sikap ini. Yang pertama adalah, emang gue pikirin, lu mau ngomong apa? Lu gak ada urusannya lah. Nah, itu yang paling sering. Dan itu adalah menurut saya kesadaran yang paling rendah, ignorance. Kemudian yang kedua adalah fight.
Fight itu, lu tahu nggak sih? Gue tuh nggak pakai sandal itu gara-gara gue mau pingin ngumpulin dana, bla 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 bla. Apa lo gitu? Nah itu menantang fight. Menjelaskan lah. Ya menjelaskan fighting. Ya kan? Yang satunya flight. Jadi dia merasa bahwa emang gue pikirin, lu ngomong apa terserah. Emang nggak ada urusan, lu nggak ngasilin duit juga nggak itu. Dan bisa gitu seperti itu. Itu yang rendah. Kemudian yang kedua fight. Yang ketiga menyadari, understanding bahwa orang tersebut di dalam kepalanya mungkin sudah terprogram manusia itu harus pakai sepatu, kalau nggak pakai sepatu dijorok, dan dia mengutarakan apa isi kepalanya. I understand. Saya bukan cuek, saya juga tidak ingin menjelaskan pada Anda saya ini begini, enggak. It's okay, no problem. I understand. That's statement yang kita perlu lakukan di dalam kehidupan kita untuk meningkatkan kesadaran kita, bukan cuek. Kebanyakan kita kan sering kan dengar orang, emang gue pikirin dia ngomong apa terserahlah. Nah itu hati-hati, nggak pedulian itu bahaya sebenarnya. So we agree to disagree. Ya kita setuju bahwa kita menghargai bahwa betul. Memang berbeda dan mungkin dia belum mengerti, and it's okay. It's okay, gitu. Okay. Dan kata-kata seperti contoh yang kata yang paling populer dan kelihatannya bagus, tapi sebenarnya maknanya coba diperhatikan, kata-kata toleransi. Toleransi itu kelihatannya bagus kan, toleransi beragama dan sebagainya. Tapi menurut saya toleransi itu sesuatu yang perlu untuk kita rubah. Maksudnya kenapa? Tolerir artinya bahwa Anda salah, saya tolerir. Oke, toleransinya berapa menit? 5 menit terlambat. Artinya apa? Harusnya nggak boleh dong. Tapi saya tolerir 5 menit. Oke, toleransi artinya dari bahasanya to put up with. Jadi menahan diri. Kamu salah, kemudian saya tahan diri. Itu kata asalnya begitu tuh. Nah, harusnya bagaimana? Apresiasi. Saya mengapresiasi agamamu, apresiasi kepercayaanmu, saya apresiasi. Jadi saya berharap sih suatu hari kalau saya ketemu dengan presiden, mungkin satu-satunya hal yang ingin saya sampaikan, bisa nggak sih diubah kata toleransi menjadi apresiasi? Jadi bukan lagi toleransi beragama, tapi apresiasi beragama. Wow. Ya, semoga ini didengar ya. Iya. Ntar kita sampaikan ke Pak Presiden. tapi memang benar sih. Satu kata itu bisa mengubah makna. Betul. Karena apa yang kita ucapkan itu tentu saja akan membentuk filter-filter tertentu, pikiran-pikiran tertentu, membentuk perasaan akan mempengaruhi tindakan. Definitely tindakan mempengaruhi hasil. Jadi semua itu saling berhubungan. Banget. Nah mungkin sekarang yang pertanyaan yang paling penting adalah yang orang butuhkan ya mungkin wisdom untuk bisa membedakan. Karena kayak tadi ya, misalnya Pak Gobin bilang, kenapa orang susah untuk melepaskan? Menurut saya karena mereka ingat bahwa untuk mendapatkannya in the first place itu susah banget, butuh perjuangan. Jadi kadang-kadang mungkin lebih sulit untuk melepaskan. Kenapa mungkin kadang-kadang orang mau susah untuk pasrah atau ikhlas? Mungkin kadang-kadang mereka nggak tahu gitu kapan. They need more wisdom to know where to fight, where to stop, kapan harus diperjuangkan. Dan yang kapan ya harus just let go gitu, batasannya di mana? Kan menurut saya human itu we are very complex ya. Kadang-kadang kita punya human needs, kita punya kebutuhan dasar. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat dan teliti, kebutuhan dasarnya pun juga saling kontradik. In the first place kita butuh certainty, tapi kita juga butuh variety. We need love, tapi we also want to be significant. Gitu. Jadi itu kan sesungguhnya menjadi satu hal yang sangat kompleks, dan kalau kita tidak punya kebijaksanaan atau wisdom untuk bisa memahami dengan utuh, ya kita akan sulit untuk menentukan pilihan saat ini yang mana jalan yang harus saya pilih gitu. Betul banget bahwa kehidupan kita itu penuh dengan paradoks. Semakin sering kita menggali kehidupan, kita akan menemukan paradoks-paradoks itu yang terjadi. Pada dasarnya ya tukang sampah itu membersihkan sampah. Tapi pada dasarnya dia nggak suka kalau semua sampah hilang. Dia pekerjaannya apa? Dokter tentu menghilangkan penyakit. Tapi karena penyakit itulah dia dihargain, dia dapat gelar kekayaan dan penghormatan dan segala semuanya itu karena adanya penyakit. Sesuatu yang berkebalikan itu
ternyata mereka berteman. Dan itu sebenarnya kalau kita mau perhatikan di filosofi China seperti Lao Tzu dan sebagainya, itu mereka cerita tentang hal tersebut, bahwa yang yin dan yang itu bukan berhadapan, tapi mereka saling berpelukan, saling memerlukan satu dengan yang lainnya. Maka itu kebijaksanaan seperti Franciscus Assisi kalau nggak salah itu doanya yang sangat luar biasa, berikan saya kemampuan untuk membedakan antara mana yang harus saya berani dan saya harus melepaskan. Menurut saya itu sesuatu hal yang penting banget. Nah, untuk itu menurut saya harusnya kita perlu berubah, dan perlu berubah ya rumusnya ABC, awareness before change. Jadi kita perlu aware. Nah, bagaimana kita bisa aware? Ya, tentu kita perlu makanan-makanan yang membuat awareness kita meningkat. Jadi buku-buku bacaan kita, podcast yang kita dengar, teman-teman kita yang kita lakukan. Nah, itu kan kumpulan-kumpulan kita, bagaimana mindset kita terbentuk oleh lingkungan kita. Ya itu yang kita harus lakukan, yang perjuangkan sehingga kita mempunyai sesuatu mindset atau pemikiran atau kesadaran yang lebih baik, sehingga kita memandang kehidupannya lebih baik, memaknai lebih baik, dan emosinya lebih baik, tindakannya juga lebih baik. Menurut saya seperti itu. Dan nggak perlu takut untuk salah. Karena kadang-kadang mungkin di awal ketika kita sedang belajar gitu untuk menjadi lebih bijak, mungkin kita membuat pilihan-pilihan yang salah. Tapi ketika justru karena kesalahan itulah akhirnya kita jadi belajar, kita jadi tahu. Jadi sometimes menjadi bijak adalah berani untuk menjadi salah. Berbuat salah, betul. Nah, ini menarik kalau kita ngomong pendidikan ya. Pendidikan, salah satu pendidikan terbaik di dunia itu Finlandia. Nah, di Finlandia itu ada sebuah kepercayaan begitu. Kalau anak itu harus berbuat salah sebanyak mungkin. Dan mereka percaya bahwa kesalahan itu mirip seperti kotoran. Jadi ketika anak itu berbuat salah, kamu harus berbuat salah lebih banyak. Dan kalau kotoran ini menumpuk, kotoran itu kan jadi pupuk untuk menumbuhkan sebuah pohon itu menjadi lebih besar. Pada dasarnya itu. Dan saya nggak percaya ada kotoran. Sebenarnya Gandhi pernah mengatakan bahwa nggak ada di dunia ini sampah, yang adalah benda yang salah tempat. Kalau plastik itu diletakkan di tempat yang tepat, maka dia akan bisa menjadikan didaur ulang atau jadi listrik dan sebagainya. Kalau kotoran itu tempat yang tepat, akan jadi pupuk. So pada dasarnya nggak ada sampah. Sama seperti kebanyakan orang berpikir sampah masyarakat ini dan sebagainya. Mereka hanya belum menemukan tempat yang tepat. Yang saya juga belajar dari seseorang, ibunya Michael Phelps, seseorang yang perenang yang mendapatkan medali emas terbanyak sepanjang sejarah kehidupan Olimpiade. Itu anak itu super hyperaktif dan ibunya stres banget, sampai akhirnya ibunya itu membawa dia ke kolam renang, dan kemudian dia renang sampai jam 10 malam sampai tutup, dia masih renang. Dan sejak saat itu dia akhirnya mengetahui bahwa si anak ini sebenarnya mirip seperti ikan. Nah, ikan kalau di tempat yang kering itu dia gelebak. Tugas kita adalah menemukan kolam untuk ikan tersebut. Begitu dia masuk kolam, dia akan jadi luar biasa. Menurut saya setiap manusia punya potensi di dalam dirinya. Dia harus menemukan itu. Masalahnya kebanyakan orang terhambat oleh trauma masa lalunya. Cerita-cerita yang ada di dalam kepalanya, sehingga kita perlu untuk mengubah itu sih, untuk menjadi berubah. Oke. That's full of wisdom. Itu luar biasa, sederhana tapi itu mengingatkan kita bahwa wow, that's very true. Tidak ada yang namanya sampah, yang ada hanyalah mungkin benda yang salah tempat. Termasuk juga kita sebagai manusia. Saat ini tadi saya membuka dan saya bilang mau nggak mau karena kita melihat berita dan itu suatu fakta dan kita nggak bisa mengignore itu terjadi. Tapi kita juga tidak bisa mengignore bahwa hal-hal tersebut membuat kita jadi stres atau mungkin kadang ketakutan, atau mungkin kayak I want to do something, so what should I do gitu. Jadi kayak kadang-kadang apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin cara yang paling simple nih menurut Pak Gobin, gimana cara yang paling relevan untuk bisa mengelola rasa stres, ketakutan, kemarahan, perasaan-perasaan negatif itu yang mungkin perasaan-perasaan tidak baik itu yang mungkin saat ini sedang kita rasakan karena kita dihadapi oleh dunia yang menunjukkan berita-berita yang tidak baik. Oke. Yang pertama adalah kita mesti tahu bahwa kemarahan tidak pernah di luar, semua ada di dalam. Manusia itu tidak pernah bermasalah dengan apapun dan siapapun di luar dirinya. Kita bermasalah dengan kemarahan kita, kebencian kita, kesakitan kita, keserakan kita, dan semua yang ada di dalam diri kita. Maka ketika kita punya masalah, tolong jangan cari jalan keluar.
Karena masalah di dalam, cari jalan ke dalam. Ya kan? Wow. Itu sesuatu yang menurut saya penting banget, bahwa kemarahan itu ada di dalam diri saya. Kemarahan saya itu akibat dari narasi yang saya bentuk dalam kepala saya. Oke, apakah marah itu salah? Tidak. Semua emosi itu pada dasarnya bagus. Bahwa emosi adalah karunia. Kebanyakan orang berpikir bahwa emosi ada yang buruk, ada yang baik, ada yang sebagainya. Tapi menurut saya emosi sesuatu karunia. Emosi menurut saya, ini begitu banyak orang yang berbicara soal emosi ya. Tapi emosi itu apa sih? Apa itu emosi? Itu kalau kita tanya, sebagian besar orang nggak tahu apa itu emosi. Definisi emosi itu apa? Contohnya. Atau yang lucu adalah kita belajar jutaan jam atau ribuan jam fisika, kimia, matematika, integral, turunan, kotangan, sinus dan sebagainya. Mary masih ingat nggak itu? Kotangan, sinus? Nggak mungkin ingat kan? 99% orang akan lupa. Padahal ribuan jam kita pelajari. Sementara emosi yang dari kecil kita selalu ada dalam diri kita, itu kita nggak pernah belajar. Kita akan, apakah kita mau beli produk A atau B itu kan karena emosi. Semua itu kan karena emosi yang menggerakkan. Kita kan boleh dibilang seperti itu. Dan kita mengambil keputusan seringkali karena emosi-emosi kita. So, nggak banyak orang yang tahu itu apa. Nah, saya mau jelaskan secara sederhana di sini. Bahwa kalau kita ngomong definisi emosi itu adalah komunikasi dari bawah sadar ke sadar kita. Tapi lagi-lagi kebanyakan orang-orang pinter ini selalu menjelaskan dengan definisi. Kalau saya jelaskan komunikasi dari sadaran ke bawah sadar ke sadar, ya kita tahu kata-kata itu tapi nggak ngeh apa itu. Karena abstrak. Lagi-lagi kita itu masalah dengan abstrak. Coba, manusia itu kan belajar dari cerita, belajar dari analogi itu lebih gampang masuk. Kita naik mobil kita ada dashboard. Nah di dashboard itu ada lampu-lampu yang nyala, ada lampu-lampu yang nggak nyala. Yang nggak nyala itu biasanya warna merah, lampu handrem, lampu aki, lampu oli dan sebagainya. Artinya kalau kita nyetir mobil nggak ada lampu merah, nggak ada lampu yang merah muncul, berarti aman dong mobil kita. Tapi ketika kita merasa bahwa lampu radiator kok nyala ya, waduh, berarti ada yang nggak beres nih. Kita mikir bahwa radiator ini bahaya kalau saya nggak berhenti. Saya harus berhenti. Kalau saya ngerti mobil ya saya beresin. Kalau nggak saya panggil montir. Betul. Oke, pertanyaannya, nyalanya lampu itu baik apa enggak? Baik atau buruk? Baik dong. Sinyal kan. Betul. Kita jadi tahu apa yang terjadi di dalam mobil kita. Nah, sama bahwa kita nggak pernah tahu apa yang di bawah sadar kita. Kita nggak tahu karena kan mulai dari kecil kita ditanemin begitu banyak hal. Oke. Nah, cara komunikasi di mesin kepada saya adalah melalui lampu-lampu tersebut. Cara komunikasi bawah sadar saya ke saya adalah melalui emosi. Berarti ketika ada kemarahan di dalam diri saya, berarti ada di dalam bawah sadar saya ada pemberontakan, ada sesuatu di situ. Oke. So apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu untuk berhenti dan kemudian beresin. Oke. Kalau kita terus aja, yang sering kali kan gini, ada marah, nggak boleh marah. Itu mirip seperti kita ambil palu, kita pukul situ, nggak usah nyala. Kita kan, atau kita tutupin dengan buku, pokoknya nggak kelihatan, udah diabaikan, dicuekin, udahlah. Namanya marah, namanya benci itu kan nggak bagus, udah dilupakan saja. So itu nggak beresin. Jadi bawah sadar Anda sedang berkomunikasi dengan kita, ada yang satu yang nggak beres, tapi kita tekan. Nah inilah masalah kehidupan kita. So apa yang kita perlu ya berhenti, stop, pause dulu. Oke, pause-nya paling gampang lewat nafas atau apa, ambil waktu dan sebagainya. Dan kemudian merasakan, mencari dari mana kemarahan itu terjadi. So apa program-program itu? Socrates pernah mengatakan hidup yang tidak direfleksikan tidak pantas dijalani. So kita perlu untuk bertanya semua apa, kenapa, apa yang terjadi. Kebencian ini berasal dari mana? So dari situlah kemudian kita tahu bahwa saya terprogram. Contohnya waktu saya selama berbelas tahun saya itu membenci polisi. Oke, sekarang ini kan seringkali polisi menjadi sebuah bulan-bulanan seperti itu. Apa yang men-trigger? Kenapa? Jadi ceritanya saya berpikir bahwa waktu saya umur 17, saya punya SIM, saya mulai nyetir, saya ditangkap oleh polisi. Dan pada saat itu saya langsung marah dan bentak-bentak, dan saya kemudian teman saya bilang, Gobin, saya tuh tahu kamu orang sabar, tapi kenapa kok begitu kelihatan polisi ini kok kamu tiba-tiba meledak gitu. Dan sejak saat itu saya ketemu polisi itu marah, apalagi kalau ketangkep itu bisa debat dan sebagainya. Saya nggak pernah berdebat pada siapapun, tapi sama polisi saya bisa berjam-jam tuh saya layanin. Dan kemudian saya berpikir otak rasional kita,
memang polisi kurang ajar, memang dia mau duit aja, dia seperti ini. Pokoknya adalah alasan-alasan rasional seperti itu. Tapi kita biasanya berhenti di situ. Dan kita ketemu teman kita dan kita mendapatkan tambahan, iya memang aku juga pernah kejadian seperti itu. Dan akhirnya semakin neuron di dalam kepala kita semakin meyakinkan bahwa memang mereka itu gak ada yang benar. Validasi. Validasi seperti itu. Akhirnya kemudian saya duduk dan mencerna. Awal dari mana saya mendapatkan ini semua? Dan ternyata saya mendapatkan Gobin waktu kecil itu diantar pulang pergi oleh seorang pengemudi, yang dimana pengemudi ini itu saya sangat kagumin karena nyetirnya saya apa dan sebagainya. Tapi pengemudi ini membenci polisi. Dan setiap hari, setiap kali di lampu merah dia lihat polisi, dia pasti bilang polisi itu kurang ajar, polisi itu mau duitnya. Terus, nah Gobin kecil yang mengagumin sosok itu, setiap hari mendengarkan itu. Betul. Terprogram lah. Ketika saya sudah tidak bersama dengan si pengemudi tersebut, ya saya nggak ada trigger, ya saya baik-baik saja. Ketika saya umur 17, saya pegang mobil dan ada polisi nyamperin saya karena mungkin saya berbuat kesalahan, mau ditilang. Si Gobin kecil yang terluka itu sebenarnya nggak pernah terluka, tapi mendapatkan informasi tentang kebencian terhadap sosok itu dan kemudian meledak. Dan akhirnya dan disitulah kemudian saya tahu bahwa kebencian saya ditanamkan dari waktu kecil, dan akhirnya membentuk emosi saya dan membentuk perilaku saya. So mau nggak kita punya waktu untuk kembali mencari akar ini semua? Oke. Saya bukan berarti bahwa membenarkan semua apa yang terjadi politisi lakukan. No, sama seperti kita boleh demo, kita boleh melakukan tindakan-tindakan yang membangun bangsa ini dengan cara macam-macam. Tapi hati kita perlu tahu, kita perlu untuk rasional. Kalau kita udah terbajak emosi, otomatis ya kita nggak ada rasionalnya. Kita hanya marah aja, tapi nggak ada rasional. Boleh marah, tapi di India itu ada sebuah kata-kata begini. Yang bahaya itu bukan marah, tapi kalau kita nggak sadar kalau kita sedang marah. Yang membuat depresi bukan sedih, tapi ketika seseorang itu nggak sadar kalau dia lagi sedih. So kesadaran, awareness ini yang paling penting. Ya. Dan saya belajar paling banyak itu di bukunya Anthony de Mello, Awareness. Seorang pastor Saint Jesuit yang menurut saya banyak mempengaruhi cara berpikir saya. Itu buku yang wajib dibaca. Wajib dibaca. Yes. Thank you for sharing. And I totally agree. Karena kunci dari perubahan adalah kesadaran. Banyak orang aja nggak sadar apa yang harus dirubah, dia aja nggak sadar akar permasalahan seperti apa. Dan kunci dari kesadaran juga kejujuran, karena ketika mungkin kita bukan mencari keluar tapi mencari ke dalam dan akhirnya menemukan yang sesungguhnya, mau jujur nggak bahwa it's me, it's not pain. them. Itu nggak gampang. Dan ini perjalanan yang nggak gampang. Wow. Kapan ini triggernya? Saya yakin seseorang itu pasti ada titik rubahnya. Apakah Gobin yang kecil itu selalu seperti ini, atau ada titiknya di mana itu mengubah segalanya, cara pandang, cara pikir, value? Saya percaya bahwa di dunia ini bukan ada titik balik. Banyak orang turning point mengatakan begitu ya. Tapi saya percaya bahwa kehidupan ini perjalanan. Dan ketika perjalanan itu ada pintu-pintu yang terbuka. Pintu-pintu terbuka itu seperti kita main game level 1 ketemu rajanya. Masalah kan? Wow, raja musuh, begitu selesai kita masuk ke level 2. Oke, berarti kita awareness-nya lebih tinggi. Nah, musuh-musuh di game-game kita itu biasanya masalah dalam kehidupan kita. Dan biasanya duka. Dan saya percaya bahwa manusia itu dituntun oleh yang namanya duka. Tidak ada. Kita itu selalu mengagungkan suka, sukses dan sebagainya. Tapi menurut saya nggak ada satu orang hebat tercerahkan melalui jalan yang namanya suka. Masalah itulah yang membuat kita menjadi luar biasa. Contoh, kita lihat Gandhi dengan kekacauan yang luar biasa di India, menjadikan dia sosok yang luar biasa. Mother Teresa dengan kemelaratan dan kemiskinan yang luar biasa di Kalkuta. Kita lihat Nelson Mandela, 27 tahun di penjara dari orang yang sangat kasar, bengis, dan kemudian jadi seorang yang pemaaf. Kita lihat Nabi Muhammad jahiliyah di Arab situ, Yesus yang disalib, dan begitu banyak orang-orang hebat Buddha dengan melihat orang meninggal, orang sakit dan orang tua. Nah, bagi saya yang menuntun saya
adalah duka itu sendiri. Kekacauan-kekacauan di dalam kehidupan saya waktu saya kecil, bagaimana Gobin dengan adalah anak yang salah satu anak paling goblok di kelas, anak yang paling tidak bisa konsentrasi, fokus kacau, kemudian emosi yang berantakan gak karuan. Saya adalah monster bagi keluarga saya. Semua orang, bahkan beberapa orang itu percaya bahwa Gobin di akhir hidupnya atau di dewasanya akan pasti masuk penjara karena benar-benar brutal, saking parahnya, saking. Nah, disitulah saya kemudian saya melihat bahwa kehidupan saya kacau. Nah, salah satu titik yang membuka perubahan saya adalah ketika saya melihat bapak saya meninggal. Jadi itu pertama kali saya melihat orang tua saya, manusia meninggal, melihat menyentuh orang meninggal dan melihat pertama kali orang meninggal di kremasi. So itu pertama kali bahwa wah, itu di umur 19, di mana pada saat itu saya berpikir bahwa wah, ini bisa terjadi pada siapa. Itu shocking gitu, yang seseorang yang selalu berada di sekitar saya dan sampai tiba-tiba hilang begitu saya tiba-tiba jadi sosok yang tinggal tubuh yang kaku, terbujur kaku gitu. Itu bikin shock karena selama ini nggak pernah kepikiran gitu bahwa itu bisa terjadi. Nah, itu salah satu titik yang dimana kemudian membuat saya harus menjadi orang baik. Dalam arti orang baik di sini bukan berarti saya harus menjadi dermawan dan sebagainya, tapi enggak, saya masuk lebih ke dalam dan kemudian meneliti. Saya belajar banyak hal. Tadinya sama sekali nggak baca buku. Kemudian setelah itu ratusan atau ribuan buku saya baca dan kemudian saya meneliti ini, belajar itu, ikut pelatihan ini, ikut pelatihan itu dan seterusnya, ikut meditasi dan seterusnya dan sampai sekarang seperti itu. Dan tentu ada beberapa masalah juga seperti kebangkrutan saya waktu sekitar tahun 2000, dan ketika saya bangkrut saya pindah ke Bali. Saya udah nggak punya apapun, mobil satu-satunya yang saya punya itu saya jual. Teman saya yang paling dekat pinjam katanya 2 hari, sekarang udah 22 tahun belum dibalikin. Dia naik BMW sementara saya nggak bisa masih makan. Terhalang, kebaikannya masih terhalang. Apa yang terjadi? Waktu saya pindah di Bali, saya nggak punya duit, udah pokoknya mau cuci di bar, cuci piring juga oke lah. Bom meledak. 2002. Betul sekali, Oktober. Dan pada saat itu, kalau bom itu meledak beberapa menit setelahnya, saya adalah salah satu korbannya. Hampir aja. Dan apa yang terjadi? Malam itu saya langsung ke rumah sakit, mulai mengangkat jenazah, membantu dokter otopsi. Ada sekitar 202 jenazah dan 5.000 potongan tubuh pada saat itu. Dan setiap hari harus berjibaku dengan hal tersebut, kekacauan yang luar biasa. Dan kemudian setelah itu mengumpulkan benda-benda yang biasa dipakai korban supaya dikirim ke Australia untuk dicek DNA-nya. Dan setelah ditemukan, kemudian memandikan jenazah yang terbelah-belah itu, karena orang tua keluarga itu diminta untuk tidak melihat sosok keluarganya yang tercerai-berai, sehingga di dalam kepalanya itu sosoknya masih utuh. Jangan sampai orang tuanya melihat kemudian itu yang teringat sepanjang hidupnya. Sehingga kami sebagai relawan itu meminta keluarganya tidak ikut. Jadi kalau udah dipetikan, udah dibungkus, baru kemudian diberikan. Kalau perlu kita yang membantu proses kremasi atau penguburannya, hal tersebut. Sehingga tuh kekacauan itu menimbulkan shock pada saat itu. Bayangkan melihat kejadian dan juga melihat ratusan atau ribuan potongan tubuh pada saat itu. Itu sesuatu yang ya itu bisa terjadi pada siapapun. Sehingga disitulah kemudian saya merenung cukup dalam. Nah, dari kejadian tersebut saya dipilih satu dari 20 orang yang dilatih secara khusus oleh sebuah solidaritas internasional untuk trauma healing dan untuk belajar trauma healing, stress management, self healing, dan disitulah kemudian saya berbagi sampai sekarang. Ya. Berawal dari sebuah duka yang luar biasa. Duka yang luar biasa. Iya. Sekarang berarti Pak Gobin anaknya umur berapa? 13. Ya. Sebagai seorang orang tua yang punya anak remaja, saya juga kebetulan anak saya juga remaja. Bagaimana cara Pak Gobin untuk bisa mendidik mereka sehingga mereka juga bisa memahami, mengerti dan juga menjalani hidup yang sederhana dan berkelanjutan seperti yang dilakukan oleh Pak Gobin dan tidak terbuai dan terbanding-bandingkan dengan apa yang ada di sosial media. How do you continue this legacy?
Ya, menurut saya begini, saya tahu bahwa setiap manusia itu punya kepribadian sendiri, kecerdasan sendiri, keinginan sendiri, dan punya apa yang ada di dalam diri kita, di dalam dirinya masing-masing. So, kebanyakan orang tua itu ingin menjadikan anaknya menjadi mini-me. Kalau saya agama A, kamu harus agama A dong. Kalau saya begini, kamu harus begini dong. Ngapain lu kerja bisnis aja? Lu jadi biasanya seperti itu. Nggak salah tentu. Tapi menurut saya adalah, saya waktu kecil, saya nggak kepikiran untuk bisa bicara seperti ini. Saya juga waktu kecil, orang tua mungkin mengatakan kamu bisnis aja, kerja aja, jadi tukang kain aja dan sebagainya seperti itulah dari kebanyakan. Tapi kemudian saya percaya, loh, saya tuh ternyata nggak suka dengan hal tersebut. Saya sukanya dengan berbagi, belajar dan sebagainya, which is nggak ada di keluarga saya yang seperti itu. Dan saya berpikir bahwa anak saya juga punya sesuatu yang mungkin saya nggak punya. So tugas saya adalah memberikan ruang yang luas untuk dia, untuk tumbuh sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan keinginannya, kecerdasannya dan sebagainya. So tugas orang tua menurut saya adalah membangun hubungan, membangun hubungan yang bagus. Nah kalau hubungannya bagus, apa yang dilakukan orang tua itu anak akan ngikut, ya kan? Kebanyakan kan itu yang nggak terjadi. Jadi kamu olahraga, nanti anaknya malah malas. Disuruh ini malah kebalikannya, malah kebalikan. Reverse, karena otomatis karena hubungannya nggak bagus. Sama lah seperti kita sama orang yang kita nggak suka. Dia suka A, ya gue suka B. Ya kita pingin seperti itu, kita pingin kembali. Nah, jadi hubungannya bagus. Jadi saya juga nggak bilang dia harus olahraga dan sebagainya. Tapi karena saya melakukan olahraga, dia pun akhirnya ikut olahraga karena hubungannya bagus, gitu. Jadi dia kenapa? Jadi tugasnya adalah memberikan ruang yang luas untuk dia untuk tumbuh sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia hargai. Jadi sebagai orang tua ya kita support. Papa saya pengen ini, ya oke. Pengen ini, ya oke. Ayo kita itu. Nah, tapi ya saya juga memberikan tanggung jawab tertentu. Seperti uang ini kamu bisa bisa pakai untuk itu, tapi kamu bisa loh investasi. Sekarang itu investasi banyak loh. Dia mulai itu nabung dan setiap hari, Papa ini udah segini, uangnya udah segini dan sebagainya. So dia melihat saya juga melakukan hal tersebut kan. Saya juga belajar dan sebagainya. Well, belajar macam-macam. Ada yang suka baca buku, tapi ada juga yang nonton dan sebagainya seperti itu. Pada dasarnya itu yang menurut saya yang saya lakukan. Melepaskan dan mengikhlaskan karena setiap anak pasti punya jalannya sendiri. Betul. Tapi kita sebagai orang tua juga tetap memberikan contoh dan memberikan kesempatan yang terbaik lah buat mereka. Ini menarik karena kan tadi sebelum pas lagi nyampe sini pertanyaan pertama saya ke Pak Gobin, Pak Gobin tinggalnya di mana gitu. Saya pikir jauh nggak dari sini. Tapi jawaban Pak Gobin itu membuat saya Pak Gobin bilang saya tinggal di jalanan. Saya bilang ini bercanda. Enggak, tinggal di jalanan maksudnya gimana Pak Gobin? Jadi saya tuh travelingnya terlalu banyak. Saya tuh emang hobi traveling. Jadi dari kecil hidup saya di otak saya tuh saya kepingin melihat dunia. Dunia ini terlalu indah. Dunia ini terlalu besar, terlalu indah. Sehingga kalau saya harus hidup 70-80 tahun atau malah kurang, maka saya kepingin melihat dunia ini sebanyak mungkin yang saya bisa lihat begitu. Sehingga saya kepingin pergi ke tempat-tempat yang baru, ke negara-negara yang baru dan sebagainya seperti itu. So itu yang pertama. Jadi saya tuh liburannya sering banget dan sering kali mengajak anak saya itu jalan-jalan ke manapun ketika dia ada libur walaupun cuma sebentar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya suka berkeliling karena saya suka juga berbagi. Jadi setiap minggu saya punya kelas di kota-kota besar di Indonesia dan saya berkeliling ke sana ke sini dan sebagainya. Terus belum lagi dapat undangan-undangan dari perusahaan-perusahaan dan sebagainya. So ya berkeliling saya suka dengan mencoba sesuatu hal yang baru. Gitu. Dan anak biasanya juga ikut. Kalau lagi libur kadang-kadang ikut. Iya sering sih dia kapan-kapan ya ada kayak hari kejepit dan sebagainya. Ayo ikut. Pas liburan pastilah kami bisa berkali-kali. Jadi ini jadi penasaran kadang-kadang. Jadi kalau anaknya itu suka jalan tanpa alas kaki juga kah? Jadi seperti saya bilang bahwa awal-awal dia juga melihat saya nggak pakai alas kaki. Tapi kemudian dia mulai masuk sekolah kan udah nggak boleh. Dan kemudian mulailah suka dengan pemain basket ini, pemain basket itu dan sebagainya seperti itu dan atau dia mengidolakan seorang sosok ini dan kemudian ya kepengaruh brand dan kemudian dia beli sepatu ini, papa mau beli sepatu ini dan sebagainya seperti itu ya tentu saya bilang ya nanti ulang tahun ada hadiah dan sebagainya seperti itu ya nggak apa-apa maksudnya dia pakai sepatu ya memang haknya dia punya itu nggak harus nyeker seperti saya tapi di awal-awal 5, 6, 7 tahun pertama itu dia nyeker sih dia nyeker terus dan pada akhirnya ini bukan tentang
sepatu apa yang kita pakai, pakai sepatu atau tidak ya, tapi pilihan hidup kemana kita melangkah itu yang lebih penting. Betul, ada alasan-alasan yang kuat di balik itu. Iya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi awareness. Oke, saya memilih untuk ini karena seperti apa. Iya, oke. Dua pertanyaan terakhir buat Pak Gobin. Yang pertama nih kayaknya tips nih, udah bawa alat peraga juga nih. Kayaknya ini satu hal yang paling sangat relevan, yang mungkin bakalan berguna karena zaman sekarang banyak orang yang tidurnya suka ngorok, dan ada cara efektif untuk bisa menghilangkan ngorok. Betul. Oke. So sebelum kita ngomongin soal ngorok, kita mesti ngomong bahwa manusia itu punya sebuah indera yang sangat underrated. The most underrated menurut saya adalah hidung kita. Selama ini kita berpikir bahwa hidung kita kan ini. Ini hanya 20% dari bagian hidung. 80% bagian hidung kita itu ada di dalam. Seperti itu. Dan dia itu mempunyai fungsi yang bukan hanya seperti ketika SD kita diajarin bahwa itu menyaring kotoran. Tapi dia juga menghangatkan. Dia membuat ada munculkan antivirus juga. Dia juga melembabkan. So itu menjadi makanan yang terbaik untuk paru-paru. Jadi ketika kita bernafas dengan hidung, itu tubuh kita itu udara yang masuk itu sudah dikondisikan sedemikian rupa adalah untuk menjadi yang terbaik untuk paru-paru kita. Sehingga alangkah baiknya kalau kita 24 jam kecuali lagi berbicara, itu kita bernafas menggunakan hidung selalu. Ada banyak keuntungan yang saya bisa jabarkan berjam-jam di situ. Nah, masalah hari ini adalah 25-50% menurut penelitian manusia itu bernafas menggunakan mulut dari skala yang rendah sampai akut ya. Nggak selalu, tapi ada yang sejam sehari, mungkin 2 jam sehari, atau yang bahkan yang lebih akut lebih dari itu. Nah, 70% orang sekarang itu bernafas menggunakan mulut ketika tidur. Salah satunya karena tidak terlatihnya otot ini, karena kita nggak mengunyah lagi. Kalau kita mau melihat kehidupan kita, Mary, kakek nenek kita nggak ada yang pakai behel, ya kan? Tidak ada yang pakai itu, giginya rapi semua. Tapi hari ini semua anak kecil kan giginya kacau, berantakan. Kenapa? Karena nggak mengunyah. Kenapa nggak mengunyah? Karena semua makanan gampang dikunyah, mie instan, bubur, roti, sosis, sehingga lep kalorinya meningkat, tapi itu sehingga berantakan giginya. Tapi yang lebih parah lagi adalah ini nggak terbentuk otot kita, sehingga apa yang terjadi? Gigi yang belakang nggak muncul. Kan sekarang punya masalah gigi bungsu, dan sebagainya. Kenapa? Maksud saya begini. Dari 5.500 mamalia yang ada, hanya manusia loh, hanya Homo sapiens yang giginya berantakan. Dan satu-satunya evolusi yang tercepat sepanjang sejarah, bahwa dalam 300 tahun terakhir, manusia memunculkan kehilangan gigi bungsunya. Hanya dalam 300 tahun, evolusi itu terbentuk. Tidak ada evolusi yang lebih cepat daripada ini, sampai sekarang ini. Hilang gigi kita. Nah, salah satunya nggak mengunyah. Nah, akhirnya membuat otot kita nggak kuat, dan otot yang paling kuat di tubuh kita bukan otot ini, otot paling kuat di tubuh kita adalah otot rahang kita. Nggak banyak lagi orang tahu. Dan kita nggak pernah melatih otot itu, karena kita nggak mengunyah. Nah, akhirnya apa? Mulut kebuka, bernafas dengan mulut. Nah, kalau 8 jam kita tidur dan bernafas dengan mulut, maka muncul masalah kesehatan banyak sekali, dan terutama salah satunya ngorok. Nah, nggak selalu tutup mulut itu nggak ngorok, enggak, karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah ngorok karena kita tidur terlentang. Nah, kalau kita tidur terlentang, lidah kita jatuh ke belakang. Ngorok. Oke. Jadi harusnya bagaimana? Tidurlah miring ke kanan, mulutnya ditutup. Ya, kalau ini kebuka, lidah jatuh ke belakang. Dan kebanyakan orang kan supaya awet muda, supaya facelift, katanya tidurnya terlentang. Oh gitu, itu rahasia Mbak Titi Puspa. Yes. Mbak Titi, saya itu dulu kalau tidur terlentang, non-stop terlentang, 8 jam tidur tidak berubah sama sekali. Karena saya kepingin seperti Mbak Titi Puspa awet muda. Cuma mungkin ya, almarhum Mbak Titi Puspa itu kalau tidur itu mungkin mulutnya tutup, sementara saya buka, jadi dan terjadilah apa yang disebut orang Jawa ketindian. Apa tuh? Erep-erep. Tahu nggak? Yang kalau tidur terus nggak bisa gerak. Pernah kejadian nggak? Pernah dengar, tapi nggak pernah kejadian ya. Nggak pernah di saya. Nah, kalau orang merasa bahwa kalau tidur kemudian nggak bisa gerak, seolah-olah katanya ketindian setan gitu. Nggak ada namanya setan itu, karena ketindian lidah kita ke belakang, sehingga otaknya kurang oksigen. Namanya sleep paralysis, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada urusan. Memang setan mau cari orang yang tidur terlentang kemudian ditindihin, ya nggak begitu lagi. Tapi itu terjadi karena itu salah satunya. Oke, yang kedua, ya jadi tidurnya miring ke kanan kalau bisa malam hari, supaya hidung kiri kebuka sehingga tubuhnya parasimpatiknya aktif. Nah, jadi pakailah plester sehingga tutup mulut.
Jadi full nafas pakai hidung sepanjang hari. Ini sekitar 25.000, 30.000. Ini bukan endorse sama sekali. Tapi ini bisa membuat berbulan-bulan tidur kita nyenyak banget. Beneran di plaster aja gitu? Di plaster. Di plaster begini aja. Oh gini aja? Ya, supaya kalau ada batuk itu bisa. Jadi kita ambil kurang lebih segini. Oke. Oh terus tidur gitu? Iya. Di awal-awal setengah jam sebelum tidur kita pakai supaya beradaptasi rasa plaster itu dengan tubuh kita. Tapi setelah beberapa lama sih nggak masalah. Kenapa kok yang kalau saya melakukan seperti ini atau pernah mungkin lihat video saya pakai full seperti itu, ya karena saya nggak punya problem sleep apnea, batuk atau apa dan sebagainya. Tapi kan saya ngomong ke masyarakat, kan nggak tahu kondisi tubuh manusia itu bagaimana. Jadi saya sarankan vertikal aja, it's okay. Nah itu yang pertama kenapa kita ngorok. Yang kedua adalah karena kita kegemukan, obesitas. Nah caranya adalah kurangin obesitas. Nah ngomong-ngomong, cara yang terbaik untuk mengurangi berat badan ada yang tahu? Ya nggak makan, No. olahraga. Kan kalau nggak ada yang masuk nggak akan nambah, enggak ya? Yang paling gampang olah nafas. Olah nafas. Yes. Oke. Ya. Sekarang gimana gini, caranya? maksud saya begini. Kebanyakan orang juga nggak sadar. Ketika tubuh kita dari 70 kilo jadi 60 kilo, berarti kan ada 10 kilo yang hilang. 10 kilo ini hilangnya kemana? Ini kan ada benda nih 10 kilo. Anggap ada benda 10 kilo dan hilang. Hilangnya ini kemana? Ya kalau lemak kan kebakar, keringat, buang air, segala. Enggak. Jadi buang air besar itu banyaknya serat dan bakteri. Keringat yes, air seni dan sebagainya. Keringat ya keluar itu kurang lebih 15%, 16%. 84% melalui nafas. Yes, lemak itu terbakar dan dibakar itu jadi karbon. Oke. Nah, maka itu apapun yang kita makan itu jadikan molekul gula dan molekul gula itu dibakar jadi energi. Ya kan? Molekul gula itu karbohidrat. Betul. Karbohidrat itu karbon dan hidrat. Yeah. Karbon 84% dan hidratnya 16%. Jadi kalau kita nafas itulah yang melepaskan menghancurkan maksudnya yang mengurai si lemak itu menjadi hilangnya melalui nafas. Nah, kemudian Pak kalau gitu kan nafasnya borosin aja. Iya. Nanti kan turun. Enggak bisa begitu. Gimana cara nafas yang bisa Jadi bakar kalau lemak? kita semakin nafasnya boros, semakin lapar. Maka itu orang stres itu lapar salah satunya karena nafasnya boros. So sebaliknya sebenarnya kita mengiritkan nafas kita. Nah dari iritnya nafas kita, keinginan nafas makan juga nggak pingin. Orang nafasnya irit, makannya juga sedikit. Orang yang nafasnya boros, makannya juga banyak. Gimana cara nafas irit? Pelan-pelan tarik kayak lambatkan gitu nafasnya. ya? Tapi kan kita nggak mungkin ingat dong sepanjang hidup, sepanjang hari mana mungkin bisa ingat napas gitu ya. Nah ada satu program yang saya ajarkan namanya Buteyko. Buteyko itu sebuah teknik yang dimana kita memprogram otak kita agar bernafas lambat sepanjang hari. Nah kalau kita bernafas lambat, kita nggak mungkin marah. Mana ada orang marah-marah dengan nafas lambat? Nggak mungkin. Jadi cara untuk membereskan emosi sebenarnya lambatkan nafas. Kita kan nggak bisa gini. Ketika stres kan otak kita cepat. Kita kan nggak bisa bilang sama otak santai-santai tenang, nggak bisa. Otak terhubungan jantung tenang dong, nggak bisa. Karena jantung otak ini dipengaruhi oleh sistem syaraf yang bekerja secara otomatis. Nah jantung hubungannya dengan nafas. Kita nggak bisa mengintervensi otak, kita nggak bisa mengintervensi jantung. Yang kita bisa intervensi nafas. So ketika nafasnya dilambatkan, maka otomatis emosinya jadi lambat. When you own your breath, nobody can steal your peace. Wow. Ketika kita bisa mengendalikan, menguasai nafas kita, nggak ada satu orang pun yang bisa mencuri kedamaian di dalam diri kita. Oke. So tidur miring yang pertama, kemudian yang kedua adalah kalau Anda kegemukan, saya rasa obesitas, saran saya adalah belajarlah nafas untuk mengurangin itu. Atau orang-orang yang punya banyak otot, walaupun lemaknya sedikit, ototnya banyak, itu pun bisa ngorok. Jadi ya itu konsekuensi. Yang ketiga, lupa ada yang bilang, Pak Gubin saya itu kurus, tapi kenapa saya ngorok? Skinny fat jawabannya. Oh ada skinny fat? Yes. Jadi visceral fat yang ada di antara ini. Organ-organ. Oke. Sekarang saya mau tanya, ketika seseorang itu nambah fatnya, fat yang pertama kali muncul atau tertumpuk di mana? Di perut? No. Oh bukan. Di mana? Di lidah. Di lidah? Yes. Lidah ada Yes, fatnya? di belakang itu muncul, itu yang akan tebal duluan. Oh. Banyak orang tahu lagi. Iya. Oh. Jadi itu visceral fat itu di sana dulu, sehingga ketika kita tidur itu tebal, dia akan jadi ngor.
Nggak sadar, nggak banyak, kurus. Visceral fatnya itu nempel di situ. Lagi nggak banyak. Nah, jadi ilmu nafas itu bukan sekedar tarik dan lepas aja, tapi begitu banyak hal di baliknya. Nah, kemudian itu yang kedua ya, kurangin fatnya, caranya macam-macam lah. Tapi paling bagus adalah meningkatkan metabolisme dengan nafas yang lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kita tidur ngorok? Karena jaringan jaringan lunak yang ada di tenggorokan kita itu udah kendor. Semakin usia biasanya semakin kendor, atau orang-orang yang biasa bernafas dengan mulut. Maka apa yang harus lakukan adalah ya kita bernafas dengan hidung, meletakkan lidah di tempat yang tepat, yaitu di atas. Dia akan menguatkan atau otot-otot tersebut menjadi lebih baik sehingga kita nggak ngorok. Yang keempat, nah ini yang agak susah karena struktur rahang kita udah berubah. Jadi kebanyakan nafas mulut, kurang mengunyah, giginya kecil, rahangnya masuk ke dalam. Nah itu begitu. Ini kalau didorong, ini akan mengecil. Nah itu mesti pergi ke dokter gigi atau dokter gigi biasanya. Mereka punya alat yang letakkan waktu tidur, jadi letakkan di sini untuk buat si rahang ini agak maju sedikit sehingga ini rongganya lebih lebar dan akhirnya bisa bernafas dengan baik. Kurang lebih begitu, itu caranya. Tapi menurut saya hal yang paling gampang ini dulu dilakukan. Plester mulut itu sebelum tidur. Itu untuk ngorok. Wow. Ini bisa menyelamatkan kehidupan banyak orang. Banyak, karena ketika manusia itu ngorok, faktor metabolic syndrome, hipertensi, diabetes, apa macam-macam itu, sampai masalah stroke dan sebagainya itu terhubung. Jadi ini bukan masalah estetika saja, tapi masalah kesehatan fisik maupun mental. Bangun juga nggak akan fresh. Iya. Karena kadang-kadang orang bilang, oh itu ngorok karena kecapean, gitu. Tapi ternyata semua itu berhubungan ya. Dan dimulai dari nafas. Oke, jadi cara untuk nafas yang membakar lemak adalah nafas berapa detik, berapa lambat nih? Menurut saya sih hal yang paling penting adalah kita perlu untuk belajar untuk bernafas lambat. Tapi kebanyakan orang lambatnya itu banyak. Kalau saya minta tarik 4 hitungan, banyak orang, sebagian besar orang kan take a big breath gitu. Menurut saya dilambatkan artinya apa? Tariknya sama, tapi jumlahnya, maksudnya volumenya tetap sama aja, tapi dilambatkan 4 hitungan. Lepaskan 4 hitungan juga. Nah, kalau mau rileks bagaimana? Lepasnya harus lebih lama daripada tariknya. Kenapa begitu? Karena manusia itu punya sistem syaraf. Sistem syarafnya itu ada 2. Sistem syaraf simpatik dan parasimpatik. Simpatik itu fight or flight, tegang, dan parasimpatik itu relax. Dan setiap kali tarikan nafas, itu kita mengaktifkan bergantian ini. Setiap kali kita tarik nafas, tubuh kita tegang. Setiap kali lepas nafas, kita relax. Oke, jadi menarik sekali bahwa setiap saat itu tubuh kita itu yin dan yang selalu. Nah, apa yang terjadi kalau contoh di depan kita ada kecelakaan? Apa yang terjadi? Kita langsung panik. Kita tarik napas, panik, tegang. So artinya membuat tubuh kita otomatis menjadikan itu fight or flight. Jadi tarik napas banyak dan begitu. Itu yang terjadi. Nah, kalau orang-orang itu sering kali melihat berita-berita gitu, nah otomatis tubuhnya tegang terus. Nah, tapi contoh kalau kita berada di rumah sakit, keluarga kita dioperasi, kemudian dokternya keluar dari ruang operasi dan bilang, operasinya berjalan sempurna, ibu Anda akan baik-baik aja. Apa yang kita lakukan? Lega. Ya kan? Lega kan? So kita relax. Jadi tubuh kita melakukan itu. Sekarang kita tahu bahwa kita bisa membuat tegang, kita bisa membuat relax. So kalau saya ingin membuat relax tubuh saya, maka saya harus melepaskan lebih banyak daripada nariknya. Artinya apa? Bukan banyak itu dari bukan begitu, tapi melepaskan lebih lama waktunya daripada tariknya. Kalau saya tarik 4 hitungan, saya akan lepas 6 hitungan. Dengan cara seperti itu saya akan mengaktifkan parasimpatik. Dengan parasimpatik aktif, tubuh kita rileks, pikiran kita lebih tenang. Dengan cara seperti itu tidurnya lebih nyenyak dan seterusnya. Mayo Clinic pernah mengatakan bahwa insomnia itu lebih terkait karena masalah pernafasan daripada masalah psikologi. Sehingga kita bisa mengatur nafas kita bisa mengatur kehidupan kita. Karena begini Mary, banyak orang mengatakan harus mengubah makan diet untuk membuat hidup kita menjadi bagus. Tapi itu hanya mengubah 3 kebiasaan sehari. Kalau kita olahraga, kita mengubah 1 jam kebiasaan sehari. Kalau kita tidur dari 5 jam ke 7 jam, berarti kita mengubah 2 jam kebiasaan sehari. Tapi ketika kita mengubah nafas, kita mengubah 25.000 kebiasaan sehari. 24 jam kebiasaan sehari. Bayangkan ketika 24 jam berubah, hidup kita akan berubah. Maka itu saya bilang ketika kita mengubah napas, kita mengubah hidup kita.
Change your breath, change your life. Wow. Thank you for sharing. Thank you. I become more aware karena kadang kita nggak sadar. Siapa juga yang sadar akan nafas kita? Itu kan sudah terjadi otomatis. Betul. Tapi lagi-lagi perubahan berawal dari kesadaran, dan kesadaran yang paling penting yang bisa kita lakukan adalah nafas. Wow. Right. Thank you. Pertanyaan terakhir, dari begitu banyak hal yang hidup sudah berikan kepada Pak Gobin, kalau ada satu wisdom yang Pak Gobin ingin bagikan kepada siapapun yang menonton hari ini, apa satu wisdom pelajaran berharga itu? Menurut saya, tadi sudah saya sebut bahwa manusia itu tidak pernah bermasalah dengan apapun dan siapapun di luar diri kita. Kemarahan, kebencian, ketakutan dan sebagainya itu adalah sesuatu yang muncul di dalam diri kita untuk kita kenalin, untuk kita sadarin dan kita cari apa yang muncul. Dan jangan cari jalan keluar, tapi jalan ke dalam. Dan selalu ingat bahwa setiap masalah itu adalah bagikan luka yang ada dalam diri kita. Tapi luka itulah tempat di mana cahaya itu bisa masuk. Dan semakin dalam luka menyayat sang jiwa, maka semakin mampulah sang jiwa itu menampung kebahagiaan asal dirawat. Dan satu hal lagi, kita tidak bisa bisa ikhlas, bahagia dan sebagainya melalui jalur yang namanya suka itu sendiri. Duka itu sendiri yang membuat kita menjadi lebih baik. Dan setiap masalah itu perlu kita hadapin. Yang dihadapin bukan orang lain dan sebagainya, tapi yang di dalam diri kita sendiri. Masalah dalam bahasa Inggris problem, dalam bahasa aslinya pro and balance. Pro itu maju, balance itu menggerakkan. Jadi masalah itu menggerakkan kita untuk maju. Masalahnya kita tidak pernah itu masalah itu selalu maksudnya kita perlu untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Jadi dihadapinya bukan di luar tapi di dalam. Dan orang-orang sulit, orang-orang menyebalkan seperti sakit, bangkrut, perceraian dan semua itu adalah sebuah cara untuk bagaimana kita bertumbuh dan menjadi orang yang lebih baik. Thank you for sharing. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sebagai hadiah, Pak Gobin boleh nanya satu pertanyaan untuk saya. Oke, kalau saya boleh tanya adalah something nanti tolong diselesaikan pernyataan ini. Something that I'm afraid to share with you is. Oh, saya melanjutkan kalimat itu. Oh, oke. Sesuatu yang kamu takut bercerita, sharing kepada diriku adalah. I'm afraid to share that I am just human. I'm vulnerable. I'm no perfect. Saya bukan seseorang yang sempurna. Dan kadang-kadang ketakutan terbesar saya adalah ketika saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. So that is my biggest fear. Karena ketika saya tahu apa yang saya tidak tahu, sebagai manusia mungkin saya akan mencoba untuk mengimprove dan mencari tahu. Ya, tapi sometimes kadang-kadang kita seringkali terjebak dengan hal-hal yang kita sendiri nggak tahu gitu. Yeah. So yeah, that's the first thing that came into my mind. I don't know why. It's not easy because it's something that I'm afraid to share with you. Jadi kita harus menghadapin diri kita sendiri, ketakutan yang ada dalam diri kita. Okay. Yeah, that's interesting. Thank you for sharing. Thank you for asking. Terima kasih sudah jadi teman ngobrol. Sukses dan sehat selalu. Saya doakan yang terbaik buat Pak Gobin. Thank you. Dan thank you for sharing. Terima kasih. Wisdom hari ini. Thank you. God bless. Jadi ini sebenarnya kita udah tutup ya, Cuma dalam proses kita ngobrol-ngobrol, ternyata masih banyak banget wisdom. Dan kebetulan kita lagi ngomongin tentang topik buku dan akhirnya leads to non-violent communications. And I think ini satu hal yang sangat penting banget, harus semua orang tahu. Saya juga belum tahu, cuma tadi kan Pak Gobin pengen jelasin, saya bilang oke, kalau gitu kita harus nyalain mic lagi. Karena everyone need to know. Ini nih mengubah diri saya dalam pandangan saya tentang kehidupan dan salah satunya tentang komunikasi. Namanya non-violent communication, Marshall Rosenberg. Kalau nggak salah buku ini kemudian diubah menjadi compassionate communication. Nah di situ bukunya harus dibaca sendiri sih. Tapi kalau saya mau memberikan step-stepnya, ada 4 step. Yang pertama yang paling sulit adalah bedakan antara pengamatan dan evaluasi. Sebagian besar orang itu
melihat sesuatu langsung mengevaluasi, memberikan arti pada kejadian itu. Sementara pengamatan adalah melihat dan dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, gitu. Jadi kalau contohnya kamu terlambat ya, nah itu berarti udah evaluasi. Tapi kamu datang jam 9:05, nah itu pengamatan karena dia datang jam 9:05. Oke. Terlambat itu evaluasi. Kamu jorok, nah, itu evaluasi. Tapi aku melihat ada banyak debu atau pasir di tangan kamu, itu adalah pengamatan. Jadi pengamatan itu menginformasikan sebuah fakta. Tidak mengevaluasi, tidak memberikan makna kejadian itu, karena itu yang kita tahu, itu yang kita lihat. Oke. Saya melihat kamu bergandengan tangan dengan dia. Fakta dong. Fakta itu. Betul. Kamu selingkuh. Itu. Ya. Oke. Ini yang susah. Ya. Bedakan antara pengamatan dan evaluasi. Itu yang pertama. Jadi ketika kita mau memberikan sebuah berbicara pada seseorang, kita berikan pengamatan tersebut, bukan evaluasinya. Nah, aku tadi melihat jam dan kamu datang jam 9:05. Evaluasi. Nah, dari evaluasi, dari pengamatan tersebut, apa yang muncul? Perasaan apa yang muncul dalam diri saya? Diungkapkan. Perasaan itu adalah kecewa, sedih, marah, kesel, cemburu. Itu perasaan. Perasaan itu nggak ada. Aku ingin memukulimu, itu bukan perasaan. Kamu mengkhianatiku, itu bukan perasaan. Aku merasa dikhianatin, itu nggak ada. Perasaan merasa dikhianatin. Aku merasa marah, aku merasa sedih, aku merasa kecewa, aku merasa kesel, aku merasa cemas. Itu perasaan. Jadi aku merasa dikhianati. Nggak ada, nggak ada. Perasaan dikhianatin nggak ada. Perasaan marah. Karena dikhianati. Tunggu dulu, khianatin mana ada. Tunggu dulu. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita merasa itu nggak boleh berhenti di situ aja. Ini kita karena ada kebutuhan apa di situ. Maka itu kemudian kita merasa itu kan. Nah, yang ketiga adalah ungkapkan kebutuhan kamu. Oke. Nah, aku tadi melihat kamu jam 9:05 baru datang. Aku merasa kecewa. Karena kebutuhanku akan tepat waktu itu tinggi sekali. Oke. So kita unculkan juga kenapa seperti itu. Jadi sebenarnya kecewanya bukan karena kamu datang terlambat tuh ya. Tapi karena kebutuhanku loh. Saya bertanggung jawab terhadap perasaan itu karena perasaan itu ada saya yang buat. Perasaan itu adalah karena ada program-program itu karena kebutuhan-kebutuhan saya. Betul. Selanjutnya adalah meminta, bukan menuntut. Mulai besok, maukah kamu datang ke sini sampai di depan kantorku? Itu jam 9 kurang. Minimum jam 9. Semakin spesifik kita bisa menyampaikan itu, semakin kemungkinan bisa terjadi itu lebih baik. Aku kepingin, kamu tuh masuk gak hormat sama aku, gak ada hormatnya masuk ke kantorku, gak ngetuk pintu, apa sebagainya, seperti itu. Tapi kita bisa ngomong bahwa kamu tadi masuk dan aku tidak mendengar ketukan pintu. Ya kan? Bisa jadi dia ngetuk tapi kita nggak dengar, betul, ya kan? So it's always me. Ya, betul. Wow. Kemudian, aku merasa kecewa atau aku merasa marah gitu karena kebutuhanku untuk privacy itu sesuatu yang penting sekali. Maukah kamu bersepakat denganku untuk mengetuk sebelum kamu masuk? Sih, nggak ada kemana, nggak ada itu. Jadi tapi sampaikan dengan itu step-stepnya. Tentu banyak cerita-cerita di situ dan sebagainya. Tapi 4 step ini menurut saya suatu yang mukjizat ya. Bisa dapetin, menurut saya dapatkan sesuatu inti dari itu dari sebuah buku itu sih. Wah, itu keren banget sih. Selama ini kan kita terbiasa dengan judgement, menilai seseorang dan sebagainya seperti itu gitu. Betul. Dan kita nggak punya kemampuan karena dari orang tua kita, guru kita nggak bercerita seperti itu kan. Dia langsung, aku marah itu gara-gara kamu. Kamu buat aku marah. Mana bisa orang bisa bikin marah? Sama seperti mana ada orang bisa bikin sakit hati. Nggak mungkin, impossible orang bisa bikin sakit hati pada kita. Sakit hati, saya cerita tadi, itu hoax terbesar sepanjang sejarah di dunia seperti itu. So ya menurut saya kita perlu untuk
belajar lebih dalam tentang hal tersebut. Dan communications itu menjadi salah satu faktor penting khususnya zaman sekarang karena banyak perpecahan terjadi karena salah berkomunikasi. Dan banyak juga orang berpikir bahwa komunikasi itu keluar. Anthony Robbins mengatakan bahwa communication adalah the most important skill in the world. Tapi menurut saya kebanyakan orang berpikir berkomunikasi keluar. Bagaimana jualan, bagaimana ini. Tapi yang jauh lebih penting, kita bicara kepada orang itu berapa ribu kata per hari. Tapi bicara pada diri kita sendiri, jutaan kata setiap hari. Dan komunikasi ke dalam diri kita yang membuat narasi-narasi dalam diri kita, itulah yang membentuk diri kita. Menurut saya itu jauh lebih penting. So, belajarlah di situ. Komunikasi bukan ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri. Oke, it's very interesting. Non-violent communications. Yes. Karena zaman sekarang bahkan banyak orang menggunakan communication sebagai cara untuk meng-attack, verbal attack. Betul. Betul. Oke. Dan saya pikir ini cerita kejadian realnya bahwa si Marshall Rosenberg itu ditodong oleh seseorang gitu. Dan apa yang terjadi? Dia bicara sama orang tersebut yang nodong itu. Dan dia mengerti kebutuhan si orang tersebut dan akhirnya diletakkan si pisau itu dan kemudian dia nangis kepada si Marshall itu. So itulah kekuatan dari komunikasi kalau kita bisa mengerti si emosi yang pada orang tersebut. Menurut saya jauh daripada itu, saya masih jauh perlu belajar banyak. Maka itu saya mengungkapkan di sini supaya orang-orang di sekitar kita, ayo kita belajar sama-sama supaya lebih kaya dan membuat dunia ini lebih baik. Thank you for sharing. Thank you menjadi bagian dari kebaikan. Thank you. Thank you. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.